Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurjaman dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling landasan psikologis, mengenai konsep-konsep motif, konflik, frustasi, sikap, dan masalah. Nah, sebelum ke materi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dodi Ahmad Herudin selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul dalam mempelajari mengenai mata kuliah bimbingan konseling. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep motif, konflik, frustasi, sikap, dan masalah belajar. Yang pertama adalah pengertian motif. Nah, di sini J.P. Chaplin mengemukakan bahwa motif adalah suatu kekuatan dalam diri individu yang melahirkan, memelihara, dan mengarahkan perilaku pada suatu tujuan. Sedangkan menurut Sigmund Freud berpendapat bahwa motif merupakan energi dasar atau insting yang mendorong tingkah laku individu. Nah, Abin Samsuddin Makmum juga mengartikan bahwa motif sebagai suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Jadi dapat disimpulkan bahwa motif itu adalah suatu keadaan atau tindakan yang didasari dalam hati, seperti itu. Nah, dari pengertian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa setiap kegiatan atau aktivitas individu selalu ada kekuatan yang mendorongnya dan selalu mengarah pada suatu tujuan. Nah, selanjutnya itu macam-macam motif. Nah, di sini pengelompokan motif berdasarkan atas jalarannya. Pengelompokan ini dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu motif intrinsik, yaitu motif yang tidak usah dirangsang dari luar, karena memang dari dalam diri individu sendiri telah ada dorongan itu. Misalnya seorang mahasiswa yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan karena takut pada orang tua atau malu pada temannya, tapi emang karena niat atau keikhlasan yang tumbuh dalam dirinya. Nah, contoh lain umpamanya rajin membaca atau belajar bukan karena dianggap malas, tapi karena itu sudah hal menjadi kebutuhan dan kegemarannya. Jadi untuk motif intrinsik itu adalah yang motif kekuatan dari dirinya sendiri, bukan karena ada faktor dari luar. Nah, sedangkan untuk kebalikannya yaitu yang kedua, motif ekstrinsik, yaitu motif yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari luar. Misalkan mahasiswa sibuk belajar karena diberitahu bahwa seminggu lagi akan ujian. Contoh lain, mahasiswa rajin pergi kuliah karena pacarnya kebetulan sekelas dengannya, sehingga dia merasa malu kalau jarang pergi kuliah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa motif ekstrinsik itu adalah ada pengaruh rangsangan dari luar, jadi bukan keinginan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik. Nah, pengertian dari konflik itu sendiri yaitu suatu pertentangan batin, suatu kebimbangan, suatu keraguan motif mana yang akan diambilnya. Nah, motif dan konflik ini saling berketerkaitan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka konflik itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu konflik mendekat-mendekat, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif positif yang sama kuat. Nah, motif positif ini maksudnya adalah suatu motif yang disenangi atau yang diinginkan individu. Contoh seorang mahasiswa yang harus memilih antara mengikuti ujian akhir semester dan melaksanakan tugas dari kantor tempat dia bekerja. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu konflik menjauh-menjauh, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif yang sama kuat, motif negatif yang sama kuat. Nah, motif negatif ini adalah motif yang tidak disenangi individu. Contohnya seorang terdakwa harus memilih bentuk hukuman yang dijatuhinya, yaitu antara masuk penjara atau membayar uang yang jumlahnya tidak mungkin terjangkau. Nah, di sini kan motifnya sama-sama negatif ya keduanya, sehingga ini dinampakkan konflik menjauh-menjauh. Sedangkan yang ketiga yaitu konflik mendekat menjauh, adalah kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi satu situasi mengandung motif positif dan negatif yang sama kuat. Nah, contohnya seorang pelajar putri dari SMA menghadapi dua masalah yang sama kuat. Salah satu dari masalah tersebut harus dipilih menjadi suatu keputusan. Kedua masalah yang harus dipilihnya adalah memakai jilbab atau dikeluarkan dari sekolah. Nah, memakai jilbab merupakan motif positif bagi siswi tersebut karena keinginannya, dan sedangkan dikeluarkan dari sekolah merupakan motif negatif karena siswi tersebut tidak menginginkannya. Nah, itu disebut contoh-contoh
dari konflik. Nah, selanjutnya itu frustasi. Nah, pengertian dari frustasi itu sendiri yaitu kegagalan individu dalam mencapai keinginannya akan menyebabkan kekecewaan yang akan mengganggu keseimbangan psikisnya, baik emosi maupun tindakannya. Nah, di sini menurut Sarlito Wirawan Sarwono mengelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah frustasi lingkungan, yaitu frustasi yang disebabkan oleh rintangan yang terdapat dalam lingkungan. Misalkan seorang pria yang sudah merencanakan perkawinan dengan seseorang gadis idamannya, tapi ternyata gadis tersebut meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada frustasi pribadi, yaitu frustasi yang timbul dari ketidakmampuan orang itu mencapai tujuan. Dengan kata lain, frustasi tersebut timbul karena adanya perbedaan antara keinginan dengan tingkat kemampuannya. Nah, di sini contoh permasalahannya, seorang siswa SMA bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertambangan, tapi ternyata dari hasil penjurusan dia harus masuk ke kelas IPS karena prestasi belajar di bidang IPA dan matematikanya yang sangat kurang. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, frustasi konflik, yaitu frustasi yang disebabkan oleh konflik karena berbagai motif dalam diri seseorang. Dengan adanya motif-motif yang saling bertentangan, maka pemuasan diri dari salah satunya akan menyebabkan frustasi bagi yang lain. Nah, adapun wujud dari cara-cara individu dalam mereaksikan frustasi itu diantaranya adalah yang pertama dengan marah atau angry aggression. Itu akibat tujuan yang akan dicapainya mengalami kegagalan, individu menjadi agresif, marah-marah, dan merusak. Nah, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesuatu di luar dirinya. Nah, agresi ini biasanya terwujud verbal, yaitu marah-marah, atau non-verbal seperti membanting pintu, memecahkan barang-barang, dan memukul. Nah, itu merupakan salah satu reaksi dari frustasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bertindak secara eksplosif. Nah, maksudnya dengan jalan melakukan perbuatan yang eksplosif, baik dengan perbuatan jasmaniah, maupun dengan ucapan-ucapan. Nah, setelah terkuras unek-uneknya semua, biasanya individu merasa ketegangan dalam dirinya itu berkurang atau menghilang. Nah, mungkin sama dengan marah-marah ya. Nah, mungkin untuk bertindak secara eksplosif ini mengeluarkan kata-kata atau unek-unek yang ada dalam dirinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara introversi. Nah, dengan cara ini yaitu dengan jalan menarik diri dari dunia nyata ke dalam dunia khayal. Dalam dunia khayal ini dia membayangkan seolah sudah mencapai tujuannya. Istilah lain dari reaksi ini adalah melamun. Nah, jika individu sungguh-sungguh mempercayai yang dihayalkannya itu merupakan kenyataan, maka akibatnya timbul delusi yang seringkali diikuti oleh halusinasi. Nah, apabila individu benar-benar lepas dari dunia nyata, lama-kelamaan introversi berubah menjadi autisme. Nah, ini mungkin sangat berbahaya ya buat kita semua, dampak dari frustasi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu perasaan tak berdaya. Nah, mungkin ini adalah kebalikan dari agresi marah. Nah, reaksi ini merupakan sikap tidak berdaya seperti patah hati, pasif, dan mungkin juga akan menderita sakit. Selanjutnya itu kemunduran. Nah, reaksi frustasi yang menunjukkan kemunduran dalam tingkah laku yaitu tingkah laku yang kekanak-kanakan seperti mengisap jari. Kemudian ada juga fiksasi, yaitu mengulang kembali sesuatu yang menyenangkan. Kemudian ada penekanan, yaitu reaksi frustasi dengan cara menekan pengalaman traumatis, keinginan, kekesalan, atau ketidaksenangan ke alam tidak sadar. Kemudian ada rasionalisasi, yaitu usaha-usaha mencari dalil pada orang lain untuk menutupi kesalahan, kegagalan dirinya. Yang selanjutnya yaitu kompensasi, yaitu dalam melakukan kompensasi individu berusaha untuk menutupi kekurangannya atau kegagalannya dengan cara lain, yaitu yang dianggapnya memadai, contohnya minum minuman keras atau pecandu narkoba. Nah, mungkin untuk reaksi dari frustasi itu sendiri sangat berbahaya. Nah, sebagai calon pengajar atau calon guru, sehingga seharusnya bisa memprediksi atau bisa mengarahkan murid-murid jika berfrustasi itu ke arah yang lebih baik, sehingga wujud-wujud yang sudah kita pelajari ini tidak sampai dialami oleh siswa-siswa nantinya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai sikap. Nah, pengertian sikap itu sendiri ada beberapa para ahli yang menyebutkan. Nah, yang pertama dari Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa sikap adalah kesiapan seseorang bertindak terhadap hal-hal tertentu. Sedangkan menurut Paul Masen dan David Kreutzmann berpendapat sikap itu merupakan suatu sistem dari 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu kognisi atau pengenalan, feeling, perasaan, dan action
tendensi kecenderungan untuk bertindak. Nah, sedangkan menurut Howard Kendler mengemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk mendekat atau menjauhi atau melakukan sesuatu. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kondisi mental yang relatif menetap untuk merespon suatu objek atau perangsang tertentu yang memiliki arti baik secara positif, netral atau negatif, menyangkut aspek kognisi, afeksi, dan kecenderungan untuk bertindak. Nah, perubahan sikap menurut M.C. Guir mengemukakan bahwa teorinya mengenai perubahan sikap itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah learning theory approach atau pendekatan teori belajar, yaitu pendekatan ini beranggapan bahwa sikap itu berubah disebabkan oleh proses belajar atau materi yang dipelajari. Yang kedua adalah pendekatan teori persepsi, yaitu pendekatan teori ini beranggapan bahwa sikap seseorang itu berubah bila persepsinya tentang objek itu berubah. Nah, sedangkan yang ketiga pendekatan teori konsisten, yaitu dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa setiap orang akan berusaha untuk memelihara harmoni intensional, yaitu keserasian atau keseimbangan dalam dirinya. Dan yang terakhir, yang keempat, pendekatan teori fungsi. Nah, menurut pendekatan teori fungsi ini bahwa sikap seseorang itu akan berubah atau tidak sangat bergantung pada hubungan fungsional. Seperti itu. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu masalah belajar. Nah, mungkin kita sebagai calon guru atau calon yang akan mendidik siswa nantinya harus mengerti apa itu permasalahan belajar, bimbingan belajar, dan sebagainya. Nah, sehingga peran guru dan peran BK di sini sangat penting untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu apa itu pengertiannya. Yang pertama, kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Nah, sedangkan menurut Sadanayasa dan Sudiasa, kesulitan belajar merupakan gejala yang nampak dalam berbagai jenis gejala, baik dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Atau dengan kata lain, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang dilandasi dengan adanya hambatan kegiatan pencapaian suatu tujuan, yaitu hasil belajar. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan individu yang mengalami atau merasakan hambatan di dalam kegiatan belajar. Nah, adapun aspek-aspek masalah belajar, di sini ada beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan bimbingan belajar dan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah keterlambatan akademik, yaitu keadaan di mana peserta didik yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan di mana anak yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi tapi masih perlu memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga adalah sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan di mana anak yang memiliki bakat akademis yang kurang memadai dan perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan di mana anak yang kurang bersemangat dalam belajar dan malas belajar. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu keadaan di mana peserta didik yang suka menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Nah, mungkin masalah-masalah ini kita sebagai calon guru harus peka terhadap siswa yang mengalami masalah-masalah seperti ini yang memerlukan bimbingan belajar seperti itu. Yang selanjutnya yaitu apa sih penyebab permasalahan belajar ini? Nah, menurut SB Jamarah, faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama bisa dari faktor dari anak didiknya, yang kedua faktor dari lingkungan keluarga, yang ketiga faktor lingkungan sekolah, yang terakhir faktor dari lingkungan masyarakat. Nah, kita akan bahas faktor dari anak didiknya. Nah, antara lain hubungan dengan kesehatan siswa seperti keadaan fisik yang kurang menunjang atau kesehatan psikis yang kurang baik. Selain itu, faktor lain termasuk di dalamnya yaitu emosional yang kurang stabil, tidak ada motivasi belajar, minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu, sikap dan bakat siswa dalam mengikuti pembelajaran lain-lain. Nah, mungkin dari faktor anak didik itu bisa dalam kehilangan motivasi belajar, kemudian
karena malas dengan pembelajaran mata pelajaran sehingga dia menjadi malas untuk belajar dan mendapatkan permasalahan belajar. Nah, mungkin itu yang faktor dari anak didik. Nah, untuk yang kedua adalah faktor dari lingkungan sekolah, antara lain yaitu tentang alat dan media yang kurang memadai. Misalkan fasilitas sekolah yang tidak mendukung, suasana sekolah yang kurang menyenangkan, adapun metode mengajar guru yang membosankan. Seringkali penugasan dari guru merupakan menuntut standar pembelajaran di atas kemampuan anak. Akibatnya hanya sebagian kecil anak didik bisa berhasil dengan baik dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor dari lingkungan keluarga, yaitu kurangnya alat belajar di rumah, ekonomi keluarga yang lemah, kemudian perhatian orang tua yang tidak mendukung, hubungan antara orang tua dan anak, kondisi dan suasana lingkungan keluarga dan sebagainya. Nah, mungkin faktor-faktor ini bisa mempengaruhi masalah belajar siswa. Nah, contohnya jika keluarganya kurang harmonis sehingga membuat si anak itu kurang fokus dalam belajar. Kemudian juga ada ekonomi keluarga yang lemah sehingga jika perekonomian tidak memadai, tidak bisa membeli HP, akan ketinggalan dan mendapatkan masalah belajar. Selanjutnya yang keempat adalah faktor dari lingkungan masyarakat, seperti kondisi lingkungan, pergaulan yang kurang bersahabat, aktivitas dalam masyarakat, media massa, elektronik dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang merupakan contoh-contoh penyebab permasalahan belajar. Nah, selanjutnya mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.